antal alimul hakim. Saudaraku sekalian, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya kalimat Qul huwallahu ahad itu tertulis di sayap malaikat Jibril alaihissalam. Lalu Allahus Samad tertulis di sayap malaikat Mikail alaihissalam. Lam yalid walam yulad tertulis pada sayap malaikat Izrail alaihissalam. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad tertulis pada sayap malaikat Israfil alaihissalam. Abu Sa'id Al-Hanafi menerangkan, surah ini dinamakan surah Ikhlas, artinya bersih atau pas. Maka barang siapa yang membacanya dan mengamalkannya dengan hati yang ikhlas, maka ia dilepaskan kesusahannya duniawi, dimudahkan di dalam gelombang sakaratul maut atau keluarnya ruh, kemudian dihindarkan dari kegelapan kubur dan kengerian hari kiamat. Ibnu Syihab Az-Zuhri menerangkan, barang siapa membaca surah Ikhlas seolah-olah ia membaca sepertiga daripada Al-Quranul Karim. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali sesudah sholat subuh, maka syaitan tidak akan dapat menggodanya untuk berbuat dosa, meskipun setan itu dengan sungguh-sungguh hendak menggodanya pada hari itu. Sayyidah Aisyah menerangkan dari Nabi Muhammad SAW, barang siapa membaca setelah selesai sholat Jumat, yaitu surah Al-Fatihah 7 kali, surah Al-Ikhlas 7 kali, surah Al-Falaq 7 kali, dan surah An-Nas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya dari kejahatan sampai ke hari Jumat yang akan datang. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa hendak pergi bermusafir, kemudian ketika hendak meninggalkan rumahnya ia membaca surah Al-Ikhlas 11 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memeliharakan rumahnya sampai ia kembali. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menerangkan riwayat dari Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 30 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menulis barokah, selamat dari api neraka dan aman dari azab pada hari kiamat. Imam Sayuti menerangkan dalam kitabnya Ad-Durrul Mansur, riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Muhammad SAW telah mengatakan, barang siapa ada hajat, hendaklah berwudu dan sholat 4 rakaat dengan sekali salam. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah sekali dan membaca surah Al-Ikhlas 11 kali. Kemudian rakaat kedua membaca Al-Fatihah sekali dan surah Al-Ikhlas 21 kali. Lalu rakaat ketiga membaca Al-Fatihah 1 kali dan surah Al-Ikhlas 30 kali.
Sedangkan yang terakhir, rakaat keempat, membaca Al-Fatihah 1 kali dan membaca surah Al-Ikhlas 41 kali. Apabila sudah salam, sebelum berkata-kata sesuatu, hendaklah membaca surah Al-Ikhlas 50 kali, sholawat kepada Nabi Muhammad 50 kali, kemudian istighfar 50 kali, dan ditutup dengan bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 50 kali. Kemudian ia meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan ditunaikan hajatnya. Nah, ada beberapa hal yang sangat dianjurkan untuk mengamalkan surah Al-Ikhlas dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ketika memulai kegiatan atau bekerja atau belajar, bacalah ayat ini sebelum kita memulai apapun, baik itu berupa pekerjaan ataupun aktivitas lain. Dengan bacaan ini akan keluarlah iblis dan setan yang berada di dalam tubuh kita dan juga di sekeliling kita. Mereka akan berlari keluar bagaikan cacing kepanasan. Kemudian yang kedua, sebelum masuk ke dalam rumah, sebelum kita masuk rumah, bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Lalu masuklah rumah dengan kaki kanan dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu berilah salam kepada anggota rumah, dan sekiranya tidak ada seorang pun di rumah, berilah salam juga, karena malaikat di dalam rumah akan menyahutnya. Amalkanlah dalam sholat, karena salam pertama hukumnya wajib, yang diucapkan pada akhir sholat akan membantu kita menjawab persoalan kubur. Apabila malaikat memberi salam, seseorang yang jarang sholat akan sulit menjawab salam malaikat tersebut. Akan tetapi, bagi mereka yang sering melaksanakan sholat, amalan daripada salam yang diucapkan di akhir sholat akan menolong kita menjawab salam malaikat itu. Kemudian pada saat seseorang sedang sakit, sabda Rasulullah Muhammad SAW yang bermaksud, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas sewaktu sakit sehingga dia meninggal dunia, maka dia tidak akan membusuk di dalam kuburnya, akan selamat dia dari kesempitan kuburnya, dan para malaikat akan membawanya dengan sayap mereka melintasi titian Shiratal Mustaqim, lalu menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian diterangkan dalam Tazkiratul Qurtubi. Kemudian dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas berikutnya, yaitu pada saat khatam Al-Quran. Rasulullah Muhammad SAW pernah bertanya sebuah teka-teki kepada umatnya, siapakah antara kamu yang dapat khatam Al-Quran dalam jangka waktu 2 atau 3 menit? Tidak seorang pun dari sahabat Nabi yang menjawab. Justru Sayyidina Umar telah mengatakan bahwa ia mustahil untuk menghantamkan Al-Quran dalam begitu cepat. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengangkat tangannya. Sayyidina Umar bersuara kepada Sayyidina Ali bahwa Sayyidina Ali yang pada saat itu masih kecil dianggap tidak tahu apa yang dikatakan itu. Lantas Sayyidina Ali membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Rasulullah Muhammad SAW
menjawab dengan mengatakan bahwa Sayyidina Ali tersebut benar. Membaca surah Al-Ikhlas sekali pahalanya sama dengan membaca 10 juz kitab Al-Quran. Lalu dengan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, khatamlah Al-Quran, karena ia sama dengan membaca 30 juz daripada Al-Quranul Karim. Sedangkan pahala dari membaca surah Al-Ikhlas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ketika saya Rasulullah Isra ke langit, maka saya telah melihat Arsy, yaitu singgasana Allah Subhanahu wa taala. Di atas 360.000 sendi, dan jarak jauh antara satu sendi ke satu sendi itu adalah 300.000 tahun perjalanan. Pada tiap-tiap sendi itu terdapat padang Sahara sebanyak 12.000. Dari luasnya setiap satu padang Sahara itu seluas dari timur hingga ke barat. Pada setiap padang Sahara itu terdapat 80.000 malaikat yang semuanya membaca surah Al-Ikhlas. Setelah mereka selesai membaca surah tersebut, maka berkatalah mereka, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya pahala dari bacaan kami ini kami berikan kepada orang yang membaca surah Al-Ikhlas, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan." Saudaraku sekalian, itulah kehebatan dan manfaat membaca surah Al-Ikhlas. Bahkan jika kita baca 3 kali, pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran 30 juz. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk selalu membaca surah Al-Ikhlas secara istiqomah, secara kontinu, sehingga dalam setiap waktu dan di setiap tempat kita selalu mendapatkan kasih sayang serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah.